276 pengetahuan dan manfaat. Saat Izrod memeriksa daftar peringatan sistem, ia menemukan beberapa kejutan. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh pengetahuan pasif. Peringatan sistem, Anda telah menerima gelar sarjana. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh penguasaan dasar pertempuran pasif. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh penguasaan dasar sihir pasif. Peringatan sistem, ... Ada keterampilan pasif pengetahuan yang ia peroleh, tetapi kata-kata dalam keterampilan itu kurang jelas tentang apa sebenarnya yang dapat dilakukannya. Nama keterampilan, pengetahuan. Tingkat pengetahuan, pukul 15.21. Peringkat keterampilan, unik. Pasif, saat pengguna mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia di sekitar mereka dan cara kerjanya, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk menerima manfaat alami. Catatan khusus, pengetahuan adalah kekuatan. Ini mendefinisikan pemahaman sejati seseorang tentang semua dunia. Yang langsung menonjol bagi Izrod adalah fakta bahwa skill ini tidak memiliki tingkat keterampilan seperti skill lainnya, melainkan memiliki tingkat pengetahuan. Saat ini, tingkat pengetahuannya adalah 15,21 dan dia tidak yakin seberapa tinggi tingkat pengetahuannya dibandingkan dengan orang lain di RML. Itu juga merupakan skill peringkat unik dan satu-satunya waktu lain yang ia lihat adalah skill yang dapat lolos dari batasan bilangan bulat. Faktanya, secara teknis, satu-satunya waktu lain yang ia lihat adalah dengan sifatnya Soul Essence. Ini kemungkinan besar berarti bahwa batas skill itu sendiri tidak jelas atau tidak ditentukan oleh sistem. Namun, ada hal lain yang menarik perhatian Izrod. Mendefinisikan pemahaman sejati gabungan dari semua dunia. Menarik. Izrod tahu bahwa ada lebih dari sekadar alam fana di luar sana. Lagi pula, dia pernah ke alam sadahi dan bahkan alam dogma chaotic yang dapat dianggap sebagai dunia tersendiri. Meskipun dia belum pernah ke alam neter, dia tahu keberadaannya karena pertemuan terakhirnya dengan Liga Eidolon dan utusan yang lengannya dia potong. Siapa yang tahu berapa banyak alam dan dunia lain di luar sana? Dia baru saja menyentuh permukaan alam fana saja, belum lagi alam-alam lain di luar sana. Peluang tinggi untuk menerima manfaat alami hampir terdengar seperti keterampilan pasif berbasis keberuntungan. Setelah membaca Olej, Izrod mengalihkan perhatiannya ke sebuah gelar yang diterimanya. Itu adalah gelar kedua yang ia temukan sejauh ini. Gelar lainnya adalah gelar pelindung Amaharpe yang ia terima karena menjadi juara pertama selama acara tersebut. Judul nama, Sarjana Langka Soliter. Judul manfaat. Dapatkan kemampuan untuk melihat tingkat pengetahuan individu atau monster lain. Dapatkan kemampuan untuk meminjam salinan buku di perpustakaan manapun. Batas, 5. Ini adalah judul solitari. Saya tidak pernah menyangka akan menemukannya secepat ini. Meskipun, manfaatnya tidak begitu berguna bagi saya. Tidak seperti gelar primer dan sekunder yang memungkinkan pemain hanya menggunakan satu gelar di setiap kategori, gelar soliter tidak memiliki batasan itu. Ini berarti bahwa, secara teoritis, seorang pemain dapat menggunakan 100 atau bahkan 1000 gelar soliter. Tentu saja, memperoleh gelar soliter sebanyak itu mustahil, tetapi poin utamanya adalah tidak ada batasan berapa banyak yang dapat digunakan pemain. Saya bertanya-tanya, Izrod mengenakan gelar sarjana saat dia melihat ke arah kas. Saat pandangannya tertuju pada kas sebentar, informasi dasar NPC tentangnya muncul, tetapi kali ini ada satu baris tambahan. Nama NPC, kas normal. Tingkat NPC, 10. Tingkat pengetahuan NPC, pukul 8.25. Sangat rendah. Izrod terkejut melihat bahwa kas, yang tampaknya adalah asisten Orion, hanya memiliki tingkat pengetahuan 8,25. Itu hampir setengah dari tingkat pengetahuannya saat ini yang terdaftar. Lalu, bagaimana kalau, tentu saja, orang yang benar-benar menarik perhatian Izrod adalah Orion yang selalu disebut kas sebagai Grandmaster. Karena Orion memiliki gelar penjaga buku dalam namanya dan memiliki keterampilan pemahaman yang luar biasa, Izrod berharap pengetahuannya akan berkali-kali lebih besar daripada kas. Namun, apa yang dilihat Izrod hanya membuatnya menggelengkan kepala dalam hati. Nama NPC, Orion, penjaga buku. Tingkat NPC. Tingkat pengetahuan NPC, 999.993. Tingkat pengetahuan Orion hampir mencapai angka 1000. Sebenarnya,
Izrod tahu bahwa Orion hanya bertanya kepadanya tentang buku-buku di lantai pertama dengan sengaja. Oleh karena itu, dalam hal pemahamannya terhadap buku-buku di lantai pertama, Izrod yakin dengan kemampuannya memahami. Selama dia selesai membaca sisa buku yang belum disentuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam membahas buku apapun di lantai pertama. Namun, tentu saja, masih banyak lantai di dalam perpustakaan istana yang tidak dapat ia akses, jadi wajar saja jika masih banyak hal yang belum diketahuinya tentang dunia ini. Namun, ia tidak menyangka kesenjangan tingkat pengetahuannya akan sebesar itu. Saat Izrod melihat tingkat pengetahuan Orion, lelaki tua yang ditemuinya di hutan Ok menjulang bernama Zi muncul dalam pikirannya. Orang tua itu mengucapkan beberapa patah kata kepadanya yang membuatnya terkejut karena tingkat pemahaman yang dibutuhkan untuk memahami kata-kata itu sangat tinggi. Izrod bertanya-tanya jika dia memiliki gelar sarjana saat itu, seberapa tinggi tingkat pengetahuan yang akan ditunjukkan oleh orang tua itu. Setelah selesai memikirkan beberapa hal, Izrod beralih melihat dua skill berikutnya yang diterimanya, Battle dan Magic Fundamental Mastery. Battle Fundamental Mastery cukup bagus, tetapi Magic Fundamental Mastery lah yang membuatnya tersenyum tak berdaya. Nama keterampilan, penguasaan dasar pertempuran. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, A. Pasif, pengguna skill ini telah menguasai dasar-dasar pertempuran dan akan mendapatkan manfaat berikut. Semua keterampilan berbasis fisik memperoleh kemampuan untuk meningkat levelnya melalui penggunaan berulang-ulang. Saat mempelajari atau mengembangkan keterampilan berbasis fisik, kecepatan pertumbuhan pengguna dalam meningkatkan keterampilan tersebut meningkat sebesar 15%. Pengguna memiliki peluang tinggi untuk dapat melihat titik lemah musuh yang terekspos secara berkala selama pertempuran. Pengguna keterampilan ini dapat melengkapi senjata berbasis fisik apapun, dengan mengabaikan batasan kelas apapun yang tercantum. Plus 25 energi. Plus 5% serangan kritis. Nama keterampilan, penguasaan dasar sihir. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, A. Pasif, pengguna skill ini telah menguasai dasar-dasar sihir dan akan mendapatkan manfaat berikut. Semua keterampilan berbasis sihir memperoleh kemampuan untuk meningkat levelnya melalui penggunaan berulang-ulang. Saat mempelajari atau mengembangkan keterampilan berbasis sihir, kecepatan pertumbuhan pengguna dalam meningkatkan keterampilan tersebut meningkat sebesar 10%. Mengurangi waktu mengeluarkan mantra sebanyak 10%. 250 MP. 5 MP regen, DTK. Plus 100% regen MP di luar pertempuran. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang manfaat yang dibawa oleh Battle Fundamental Mastery. Namun, meskipun Magic Fundamental Mastery mungkin merupakan impian seorang Magic Caster, itu sama sekali tidak berguna baginya. Bagaimanapun, jumlah skill sihir yang dimilikinya dalam gudang skillnya adalah 0. Meskipun ia menguasai dasar-dasar sihir, ia masih belum tahu bagaimana cara menciptakan keterampilan sihir itu sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya cara baginya untuk menggunakan pasifnya adalah dengan mempelajari atau menciptakan keterampilan sihir untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, untuk melakukan itu, ia harus membeli buku keterampilan tanpa batasan kelas atau memperoleh pengetahuan yang cukup tentang sihir dan melihat apakah buku itu cocok dengan kelas master tempurnya. Namun, itu baru awal dari masalahnya. Mananya kemungkinan besar terlalu lemah untuk mengeluarkan mantra sihir kuat yang akan berguna untuk rentang levelnya saat ini. Belum lagi fakta bahwa ia tidak berencana mengorbankan statistik serangan atau kelincahannya hanya untuk meningkatkan statistik sihirnya, oleh karena itu, kemampuan memberikan kerusakan tidak mungkin dilakukan. Namun, Izrod dengan cepat menemukan solusi untuk kesulitannya. Mungkin saja jika itu adalah area sihir itu. Sihir tipe penguatan tubuh adalah yang paling pemaaf dalam hal penggunaan mana dan tidak memerlukan pengorbanan apapun untuk menggunakannya. Namun, tidak banyak buku yang membahas topik ini di lantai pertama. Mungkin itu akan mungkin setelah aku. Anak muda, Orion tiba-tiba memanggil Izrod dan menyadarkannya dari lamunannya. Ia kemudian melanjutkan dan berkata, aku hanya pernah melihat satu orang dengan kemampuan pemahaman sepertimu sepanjang hidupku. Tidak pernah kusangka akan tiba saatnya orang tua ini merasa bahwa eranya akan segera berakhir. Orion menghela napas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Namun, semua hal pada akhirnya harus berakhir, seperti kutukan tubuh fana seseorang.
Orion berkata sambil matanya dipenuhi dengan pandangan yang sulit dipahami. Itu tampak seperti campuran antara harapan dan keputusasaan, kepatuhan dan keengganan, keremajaan dan kebijaksanaan. Semua hal ini bersama-sama membentuk aliran pikiran dan ide yang tak ada habisnya. Izrod tahu apa arti tatapan mata Orion itu karena dia pernah melihatnya sekali sebelumnya saat masih muda di Seven Realms. Itu adalah tatapan seseorang yang ingin kembali ke masa mudanya dan memulai yang baru. Seseorang yang tidak puas dengan kekuatan atau pemahamannya saat ini. Itu adalah tatapan seseorang yang haus akan pengetahuan yang tak terbatas. Setelah hening sejenak, Orion melambaikan tangannya saat sebuah buku merah tipis muncul. Buku ini begitu tipis sehingga tampak hanya berisi 15 halaman. Aku tidak melupakan taruhan kita, anak muda. Tak diragukan lagi, ini adalah kemenanganmu. Yang ku minta hanyalah agar kau tidak berpuas diri dengan dirimu sendiri seperti sekarang. Dunia ini tak terbatas dan perjalanan panjang menanti di depanmu. Kata Orion sambil menggerakkan tangannya ke arah Izrod. Buku merah itu mendarat di tangan Izrod dan ia langsung menerima peringatan dari sistem. Namun, ia bahkan tidak peduli untuk melihat peringatan sistem karena judul buku itu langsung menarik perhatiannya. Karena taruhannya adalah barang yang diterimanya akan sama atau lebih besar dari apa yang dipertaruhkannya, Izrod tahu bahwa buku yang saat ini ada di tangannya minimal bernilai senjata tingkat epik. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh item, memahami asal mula sumber. Itu sebenarnya buku tentang SOS. Meskipun buku itu sangat ringan, Izrod tetap puas dengan kemenangannya. Lagi pula, pengetahuannya saat ini tentang SOS hampir tidak ada dan tidak ada buku di lantai pertama yang berisi informasi tentangnya. Saat Izrod mengarahkan pandangannya pada buku di tangannya, Orion menggerakkan tangannya dengan satu gerakan besar saat tumpukan buku yang ditempatkan di seluruh perpustakaan semuanya melesat ke udara sekaligus. Saat dia menggerakkan tangannya ke depan, setiap buku langsung melesat ke rak buku dengan teratur. Dalam sekejap mata, seluruh perpustakaan kembali ke keadaan semula yang sempurna. Kas menyaksikan dengan takjub. Sang Grandmaster benar-benar hebat. Kas hampir melupakan hal ini setelah melihat betapa bersemangatnya Sang Grandmaster saat berbicara dengan Izrod. Aku ada urusan lain yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Namun, usahakan jangan membuat kekacauan di perpustakaanku saat aku pergi. Orion hendak memanggil pemuda itu dengan namanya, tetapi dia ingat bahwa dia tidak pernah repot-repot bertanya. Biasanya, dia tidak akan repot-repot mengetahui nama seorang pemuda, tetapi pemuda ini berhasil membuatnya terkesan. Seolah membaca pikirannya, Izrod memberitahu Orion namanya sebelum dia sempat bertanya. Ah, Izrod, nama yang unik. Baiklah, aku harus meninggalkanmu dengan satu hadiah perpisahan kecil lagi. Ayo Kas, kita berangkat. Kata Orion saat Kas segera bangkit dan mengikuti Sang Grandmaster. Beberapa saat kemudian, Orion berjalan pergi bersama Kas dan meninggalkan Izrod sendirian di perpustakaan. Saat itulah Izrod menerima satu peringatan sistem lagi. Peringatan sistem, Anda telah diberi akses ke lantai 2 perpustakaan Istana Amaharpe. Sementara itu, di suatu tempat dekat desa permulaan. Xiao Liang, di mana kita? Rayleigh tanpa sadar telah berjalan menjauh dari area awal. Tanpa menyadarinya, minimap telah menghilang dan sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Dengan kata lain, dia tersesat. Meong, 277 rusa 9 kreasi. Xiao Liang, yang bersandar di bahu Rayleigh, menggelengkan kepala kecilnya ke samping seolah menjawab pertanyaannya. Saat ini, Rayleigh berada di area hutan lebat. Pohon-pohon dan semak-semak di sekitarnya begitu rapat di beberapa bagian sehingga pemain mudah kehilangan jejak lokasi mereka jika mereka tidak cukup berhati-hati. 15 menit sebelumnya, Rayleigh bertarung melawan monster tipe babi hutan dan dengan cepat meningkatkan levelnya. Bahkan, dia telah berhasil mencapai level 8 dalam waktu yang singkat. Tentu saja, Xiao Liang memastikan untuk memberikan dukungan moral saat dia menyapu monster di jalannya. Mengeong. Sementara Rayleigh mengerti bahwa kelasnya seharusnya menggunakan summon untuk bertarung, dia tidak dapat menemukan cara untuk menempatkan Xiao Liang dalam bahaya. Dia bahkan mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah sebuah video game, namun, setiap kali dia menoleh dan melihat wajah polos dan mata menggemaskannya, dia menyerah. Dia juga menemukan bahwa Xiao Liang bukanlah makhluk yang tidak punya pikiran.
Makhluk itu cukup cerdas dan tampaknya memahami serta menanggapinya setiap kali dia berbicara kepadanya. Namun, satu hal yang tidak dapat dia pahami adalah tatapan aneh yang diberikan semua orang kepadanya. Hal ini membuat Rayleigh sedikit malu karena ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Sebagai tanggapan, ia akhirnya berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Setelah berjalan selama hampir 20 menit tanpa arah tertentu, ia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai menjadi sama sekali asing baginya. Ketika dia mencoba membuka minimapnya, dia mendapati bahwa minimapnya telah menghilang. Tanpa sepengetahuan Rayleigh, dia telah bepergian terlalu jauh dari desa awal di dekatnya sehingga minimapnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi dia tersesat. Tepat saat Rayleigh mulai gelisah di dalam hatinya, sesuatu segera mengalihkan pikirannya dari kesulitan yang dihadapinya saat ini. Pada saat itulah Rayleigh menemukan makhluk aneh yang menyerupai rusa. Namun, makhluk itu sama sekali tidak seperti rusa yang dikenal Rayleigh. Sebaliknya, makhluk itu memiliki bulu seputih salju yang sama sekali tidak ternoda oleh dunia di sekitarnya. Matanya seakan-akan menyimpan setiap warna pada spektrum warna dan semuanya menyatu dengan sempurna membentuk gelombang keindahan abadi. Namun, fitur yang paling menarik perhatian dari rusa itu adalah tanduknya yang menjulang tinggi berwarna pelangi. Di ujung setiap tanduk terdapat bola kecil yang tidak lebih besar dari kepalan tangan. Bola itu berputar cepat dengan sedikit kemiringan dan tampaknya telah tercipta dari energi murni. Saat Rayleigh dan Xiao Liang mengamati rusa itu sedang beristirahat dengan tenang di tempat terbuka. Rayleigh terkagum-kagum dengan penampilannya yang cantik dan ingin mendekat untuk melihatnya lebih jelas. Namun, Xiao Liang menjadi gelisah saat Rayleigh mendekati rusa itu dan membangunkannya dari tidurnya. Rusa itu menoleh ke arah mereka yang membuat Rayleigh membeku. Ia mengira rusa itu akan menyerang mereka karena telah mengganggu istirahatnya, lagi pula, orang tidak bisa menilai hanya berdasarkan penampilan di tempat ini. Meskipun rusa itu tampak lembut di luar, mungkin saja rusa itu ganas di dalam. Ini adalah sesuatu yang dipelajari Rayleigh setelah dia mencoba bersikap ramah dengan salah satu monster yang ditemuinya di dalam hutan. Namun, alih-alih menyerang mereka, tatapan makhluk itu justru tertuju pada Xiao Liang. Saat itu terjadi, Xiao Liang memposisikan dirinya di belakang punggung Rayleigh dan mengintip dari balik bahunya dengan gugup. Meong, meong, begitu Xiao Liang sudah aman di belakang Rayleigh, ekspresi puas diri dan angkuh muncul di wajahnya seolah berkata kepada rusa itu, "Apa yang akan kau lakukan padaku sekarang?" Namun, saat rusa itu mengalihkan fokusnya ke Rayleigh, Xiao Liang melompat dari punggung Rayleigh dan mendarat di depannya. Ia memposisikan dirinya di antara rusa dan Rayleigh. Orang bisa tahu bahwa ia mencoba untuk terlihat ganas dan mengintimidasi tetapi dengan tubuhnya yang kecil dan jauh dari ciri-ciri yang menakutkan, ia tampak seperti bahan tertawaan jika dibandingkan dengan rusa itu. Xiao Liang. Rayleigh terkejut dengan tindakan tiba-tiba Xiao Liang. Tidak sekalipun makhluk itu meninggalkan bahunya setelah ia membuat kontrak dengannya. Namun, sejak pertemuan mereka dengan makhluk ini, Xiao Liang bersikap aneh. Mungkinkah keduanya adalah musuh bebuyutan? Namun, Rayleigh merasa sulit mempercayainya karena rusa itu belum menyerang mereka dan hanya melihat ke arah mereka. Namun, semakin lama ia menatap mata rusa itu, semakin ia merasa pikirannya perlahan melayang. Hal itu membuat seseorang memasuki kondisi rileks dan merasa aman dari segala bahaya di sekitar mereka. Mengeong. Saat Rayleigh benar-benar memejamkan matanya, dia segera tersadar setelah mendengar panggilan Xiao Liang. Namun, ketika ia membuka matanya, ia melihat rusa itu berdiri berhadapan dengannya. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya karena ketakutan yang tak terduga. Xiao Liang melontarkan tubuhnya ke arah rusa itu sambil mengeluarkan suara gemuruh kecil. Namun, suara itu tidak terdengar dalam dan lebih seperti suara mencicit daripada suara gemuruh yang sebenarnya. Tepat saat tubuh mungil Xiao Liang hendak menabrak rusa, ada sesuatu yang menarik perhatian Rayleigh dari sudut matanya. Saat ia melihatnya, seperti ada lonceng yang berbunyi di kepalanya. Xiao Liang, berhenti, kata Rayleigh tiba-tiba yang menyebabkan gerakan Xiao Liang menjadi canggung di tengah serangan. Namun, ia memutar tubuh kecilnya di detik terakhir dan menghindari menabrak rusa. Ia mendarat telentang dan menggeliat sebentar sebelum akhirnya kembali berdiri. Mengeong, Xiao Liang menoleh ke arah Rayleigh dengan ekspresi kasihan di wajahnya.
Ia tidak mengerti mengapa Rayleigh menyuruhnya berhenti. Meskipun demikian, ia tetap menuruti perintahnya dengan enggan sambil melompat ke bahunya dan melotot ke arah rusa itu. Jika rusa itu mencoba melakukan sesuatu pada Rayleigh, ia tidak akan ragu untuk melancarkan serangan kedua. Xiao Liang terus mengawasi pergerakan rusa itu. Kau terluka. Rayleigh mengerutkan kening sambil mengernyitkan alisnya. Ia mengangkat tangannya dan awalnya ragu-ragu, namun rusa itu tampaknya tidak bersikap agresif sehingga ia merasa sedikit lebih nyaman. Ia meletakkan tangannya di sisi wajah rusa itu sementara rusa itu mengusap-usap telapak tangannya dengan lembut. Ada energi gelap, rusak, dan busuk yang menempel di dekat leher rusa. Energi itu dingin dan invasif karena tampaknya menembus ke dalam inti rusa. Ada yang terluka di tempat itu dan apapun yang menyebabkannya, metodenya sangat brutal. Xiao Liang nampaknya menjadi patah semangat saat melihat betapa ramahnya Rayleigh terhadap rusa itu. Awalnya, Rayleigh mengira rusa itu jantan karena tanduknya yang menjulang tinggi, tetapi ternyata rusa itu betina. Bagaimana Rayleigh sampai pada kesimpulan ini? Yah, itu lebih merupakan naluri daripada apapun. Ada pandangan tertentu di mata rusa itu yang pernah ia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Ada juga satu petunjuk mencolok lainnya. Petunjuk itu tersembunyi dengan baik, tetapi begitu rusa itu mendekat, petunjuk itu adalah hal pertama yang menarik perhatiannya dan membuatnya lengah. Lagi pula, jika rusa itu bermaksud menyakitinya, ia akan langsung menyerang alih-alih menunggu. Di punggung rusa itu bertengger sesosok tubuh kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari Xiao Liang. Saat itu, makhluk kecil itu sedang tertidur lelap. Itu sebenarnya seekor rusa muda. Tentu saja, ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari rusa muda berukuran normal, tetapi penampilannya mirip dengan rusa betina. Satu-satunya perbedaan utama, selain ukurannya, adalah tanduknya tidak terlalu tinggi dan tidak ada bola energi yang berputar di ujung tanduknya. Makhluk itu tampak damai dan tanpa beban di dunia. Ada cahaya redup di sekujur tubuhnya karena makhluk kecil itu tampak penuh dengan energi kehidupan yang baru terbentuk. Ketika Rayleigh pertama kali melihat rusa itu, ia mengira rusa itu hanya sedang beristirahat, tetapi ternyata ia salah. Begitu ia menyentuh rusa betina itu, aliran informasi kecil muncul di antar mukanya. Informasi itu mengonfirmasi kecurigaan awalnya begitu ia melihat namanya. Nama, Ayanel yang melemah, Do of Nine Creations. Tingkat, HP, kurung buka tanda tanya. Persen, Rayleigh yakin bahwa, Do, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rusa betina. Namun, yang paling mengejutkannya adalah rusa itu sebenarnya punya nama, Ayanel. Itu adalah pertama kalinya dia melihat makhluk liar yang punya nama sebenarnya. Namun, yang membingungkannya adalah tanda tanya di samping semua tanda tanya dan apa artinya. Ayanel memejamkan matanya sejenak sambil meletakkan kepalanya di telapak tangan Rayleigh. Orang bisa tahu bahwa dia lelah. Sangat lelah. Sepertinya seluruh kehidupan telah terkuras habis darinya dan bola-bola energi yang berputar di atas titik-titik tanduknya perlahan-lahan mengecil dan melambat setiap detik yang berlalu. Rayleigh diam-diam mengamati Ayanel dan tak dapat menahan rasa sedihnya. Ia dapat merasakan nyawa makhluk itu menjauh darinya dan tampaknya yang diinginkannya hanyalah ketenangan sesaat. Namun, Ayanel mengangkat kepalanya tegak lurus saat salah satu bola energi di tanduknya melayang turun ke arah rusa muda di punggungnya dan menyelimutinya. Prosesnya sangat lembut dan halus, seolah-olah dia takut membangunkan rusa muda itu dari tidurnya. Rusa muda itu melayang di udara di dalam bola itu sambil berjalan menuju Rayleigh. Rusa itu berhenti tepat di depannya dan ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Apa yang seharusnya dia lakukan dalam situasi seperti ini? Ayanel mengeluarkan suara mengembik samar dan lemah yang hampir terdengar seperti siulan. Ia kemudian membuat gerakan kecil dengan kepalanya seolah mendesak Rayleigh. Spektrum warna di matanya mulai meredup dan banyak warna memudar setelah bola itu muncul di sekitar rusa muda itu. Bola-bola energi di ujung tanduk Ayanel kini mengecil hingga seukuran kelereng. Rayleigh merasa matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya. Mengapa ada sesuatu yang begitu menyedihkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk bersenang-senang? Ini bukanlah sesuatu yang ia harapkan akan terjadi di RML. Rayleigh dengan lembut mengambil bola yang berisi rusa muda itu ke telapak tangannya agar tidak mengganggunya. Saat dia melakukannya, ekspresi lega namun khawatir muncul di mata Ayanel.
Jelas bahwa dia khawatir dengan rusa muda itu. Serahkan saja padaku, aku janji akan menjaga anak kecil ini dengan baik. Rayleigh berkata dengan nada meyakinkan. Meskipun dia hampir tersedak saat berbicara. Kekhawatiran terakhir itu menghilang dari mata Ayanel saat dia mendengar kata-kata Rayleigh. Matanya mulai tertutup perlahan. Wuih, tepat saat mata Ayanel hendak terpejam, suara anak panah yang melesat di udara terdengar. Anak panah itu menembus luka di leher Ayanel dan membuat rusa itu menjerit kesakitan. Aku dapat tembakan yang bagus. Sepertinya ini hari keberuntungan kita. Sesuatu seperti itu pasti akan menghasilkan barang langka. Kita akan menjadi kaya. Sekelompok 6 pemain sedang dalam perjalanan menuju salah satu kota utama ketika mereka tidak sengaja melihat rusa itu. Mereka langsung tahu bahwa itu pasti sejenis makhluk langka. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan tampak jauh lebih menakjubkan daripada makhluk lain di sekitar area ini. Belum lagi, hanya ada satu orang di sebelahnya dan makhluk itu tampak sudah setengah mati. Ini adalah hari keberuntungan mereka. Anak panah yang ditembakkan itu berasal dari salah satu pemain yang tergabung dalam kelompok itu. Rayleigh terkejut dengan anak panah yang tiba-tiba itu. Awalnya, pikirannya kosong karena dia masih kesulitan mencernanya. Namun, begitu dia mendengar mereka berbicara, dia kembali ke dunia nyata dan keterkejutannya tergantikan oleh kemarahan. Apa yang kau lakukan? Teriak Rayleigh. Ia selalu berbicara lembut, tenang, dan sopan kepada semua orang yang ditemuinya, tetapi entah mengapa, seolah-olah sisi lain dirinya yang bahkan ia sendiri tidak sadari telah muncul pada saat itu. Kemarahan Rayleigh yang tiba-tiba mengejutkan ke 6 pemain, tetapi mereka segera menepisnya setelah melihat pemanggilannya yang menyedihkan. Dia tidak bisa melukai seekor lalat dengan benda itu. Dia pasti benar-benar pemula untuk memilih sesuatu yang begitu lemah dan kecil. Enyahlah kau bocah sebelum suasana hati kita hancur. Kata salah satu pemain yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu dengan nada mengejek. 278 keahlian kuat Rayleigh. Dari sikap dan nada mengejek mereka, tidak perlu seorang jenius untuk melihat bahwa ke-6 pemain itu sama sekali tidak terancam oleh kehadiran Rayleigh. Lagi pula, ada 6 dari mereka dan hanya 1 darinya. Siapa yang peduli dengan keadaannya? Mereka melihat peluang dan memutuskan untuk mengambilnya. Benda itu sudah pasti akan mati. Hari ini adalah keberuntungan kita. Salah satu pemain berkata karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya sambil meninju telapak tangannya. Dia mengenakan sarung tangan petarung tanpa jari, yang merupakan tanda khas seseorang yang telah memilih kelas petarung. Apa yang sudah kukatakan pada kalian? Selama kalian tetap bersamaku, semuanya akan baik-baik saja. Bukankah kalian senang karena telah menerima tawaranku sekarang? Pemain yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu berbicara dengan seringai yang tampak terpampang di wajahnya. Dialah yang menyusun pesta ini dan mengundang semua orang ke sini. Awalnya, mereka semua adalah pemain yang teman-temannya sudah jauh di depan mereka atau mereka tidak punya teman lain untuk bermain. Setelah melihat kesempatan untuk membentuk pestanya sendiri, dia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sosok pemimpin. Hasilnya, mereka berenam dengan cepat naik ke level 10, menyelesaikan misi kelas mereka, dan sedang dalam perjalanan menuju kota utama terdekat. Namun, siapa yang mengira bahwa keberuntungan mereka akan terus bertambah setelah bertemu satu sama lain? Baiklah, kau sudah menyampaikan maksudmu, Lost Dream. Kami sudah memutuskan untuk menjadikanmu pemimpin resmi kelompok kami dan mengikutimu. Yang bernama Lost Dream adalah pemimpin kelompok itu. Dia juga yang menembakkan anak panah ke Ayanel beberapa saat yang lalu. Lost Dream menyeringai seraya berkata, kalau begitu, ayo cepat dan urus benda ini sebelum dia kabur. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti makhluk ini. Sebuah suara terdengar dan menggema di telinga ke-6 pemain. Tentu saja, suara ini milik Rayleigh. Kau masih di sini, kata Lost Dream dengan wajah cemberut kesal. Ia mengira Rayleigh sudah akan pergi setelah ia memberinya kesempatan, namun, tampaknya kebaikannya diabaikan. Hahaha, wahai pemimpin yang pemberani dan kuat, kau sedang diejek oleh seorang noob. Salah satu pemain berkata sambil mengejek Lost Dream. Lost Dream menatap tajam ke arah pemain itu dan menjawab, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Jika dia sendiri tidak mau tersesat, maka kita harus membuatnya terjadi sendiri, Invoke. Benar sekali, pemimpin.
Ucap Invoke sambil mencabut belati dari pinggangnya dan memasuki mode siluman. Lost Dream mengalihkan perhatiannya kembali ke Rayleigh dan Ayanel saat tatapan tajam muncul di matanya. Dia baru saja mendapatkan peran kepemimpinan, jadi dia merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan dominasinya kepada sesama anggota kelompoknya. Namun, dia tidak menyangka wanita itu akan mengabaikan kata-katanya dan bahkan terang-terangan menentangnya. Hal ini menyebabkan suasana hatinya yang awalnya baik berubah menjadi buruk. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan yang adil. Northiles, Siffa, Fireward, kalian bertiga pastikan rusa itu tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Skulls, cepatlah dan urus pemanggil itu. Lost Dream memerintahkan. Sedangkan untuk yang bernama Invoke, Lost Dream tahu bahwa meskipun dia memberinya perintah, Invoke akan mengabaikannya. Namun, Lost Dream sudah berencana untuk menyingkirkannya dan menggantinya dengan anggota lain begitu mereka mencapai kota utama. Jadi untuk saat ini, dia membiarkan Invoke melakukan apapun yang dia mau. Aku selalu mendapat pekerjaan yang membosankan. Kurasa aku akan melakukannya dengan cepat agar aku bisa ikut bersenang-senang. Kata Skulls sambil menggelengkan kepala dan menghela napas dalam-dalam. Dia sangat ingin bertarung melawan makhluk rusa itu, jadi dia akan menghabisi pemanggil itu secepat mungkin. Rayleigh menyadari bahwa dia diabaikan sepenuhnya oleh kelompok pemain itu dan dianggap sebagai pengganggu. Mereka bahkan dengan santai berbicara tentang menjaganya, seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Namun, kekhawatirannya yang terbesar adalah Ayanel yang kondisinya tampaknya semakin memburuk sejak anak panah itu menembusnya. Biasanya, anak panah lemah seperti itu tidak akan mengenai makhluk seperti Ayanel, bahkan jika dia dalam kondisi lemah dan hampir mati. Namun, anak panah itu mengenai luka di lehernya yang sedang terkikis oleh energi gelap dan bengkok itu. Sebenarnya, bukan anak panah itu sendiri yang sakit, melainkan fakta bahwa lukanya telah lebih terganggu daripada sebelumnya. Saat lukanya semakin teriritasi, Ayanel yang sudah merasakan sakit yang tak tertahankan pun berteriak. Untungnya, Ayanel mampu mengumpulkan kekuatan untuk menekan energi gelap itu untuk sementara. Namun, sebagai gantinya, bola-bola yang tadinya telah mengecil hingga seukuran kelereng, kini menyerupai sebutir pasir. Ayanel kehilangan kekuatannya untuk berdiri karena kakinya tak berdaya dan dia tidak punya pilihan selain berbaring di tanah. Beragam warna yang ada di matanya kini hanya tinggal segelintir. Rayleigh terdiam lalu berlutut dan dengan lembut meletakkan rusa muda yang ada di dalam bola itu di samping Ayanel. Sebagai seorang ibu, Rayleigh tidak dapat menahan rasa sedih dan patah hati saat melihat Ayanel menghilang di depan matanya sendiri karena ia tidak berdaya untuk menolongnya. Yang dapat ia lakukan adalah, paling tidak, membiarkan Ayanel menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan tenang bersama anaknya. Ayanel mengeluarkan suara kecil seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih kepada Rayleigh. Ada kilatan kesedihan di mata makhluk itu saat tatapannya beralih ke rusa muda yang sedang beristirahat di dalam bola itu. Dia dengan hati-hati mengusap moncongnya ke bola itu dengan penuh kasih sayang. Mengeong, Xiao Liang dapat merasakan perubahan mendadak dalam suasana hati Rayleigh yang mencoba menghiburnya dengan menyentuhkannya. Rayleigh berdiri tegak sambil mengulurkan telapak tangannya ke bahunya. Xiao Liang melompat ke telapak tangannya saat Rayleigh mengangkatnya ke wajahnya. Xiao Liang, aku ingin kau melindungi mereka berdua untukku, oke? Kata Rayleigh dengan nada suara pelan. Xiao Liang awalnya tampak agak enggan karena tidak ingin meninggalkan Rayleigh sendirian. Namun, pada akhirnya, ia menuruti keinginan Rayleigh. Mengeong, Xiao Liang melompat turun dari tangan Rayleigh dan berdiri berjaga di depan Ayanel dan rusa muda itu. Terima kasih, ucap Rayleigh sambil menoleh ke arah sekelompok pemain. Saat ini, 5 dari mereka sedang menuju ke arahnya. Tentu saja, 4 dari mereka langsung menuju rusa itu sementara yang bernama Skull menjadi target utama Rayleigh. Adapun yang keenam yang menjadi tak terlihat. Wuih, tiba-tiba, belati terayun ke bawah tanpa ampun ke arah Ayanel yang sama sekali tidak berdaya. Belati itu diarahkan tepat ke luka di lehernya. Bagaimanapun, itu adalah titik lemah yang mencolok sehingga sulit untuk diabaikan. Itu milikku, kata Invoke sambil tersenyum lebar. Dia telah berubah menjadi siluman untuk menyelinap ke rusa itu dan melancarkan serangan kejutan. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai yang lain tiba sebelum menyerang,
Namun, setelah melihat rusa itu pingsan, dia memilih untuk memanfaatkan keadaannya. Tapi, dia tidak menyangka akan semudah itu. Rusa itu benar-benar menyerahkan hidupnya kepadanya. Sementara itu di perpustakaan Istana Amaharpe. Saat ini, Izroth berada di lantai 2 perpustakaan istana. Ia telah selesai membaca semua buku di lantai pertama dan menyusun pikirannya di sana. Karena ia sudah ada di sana, ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan buku-buku di lantai 2. Meskipun ada ribuan buku di lantai pertama, hanya ada beberapa ratus buku di lantai 2. Akan tetapi, kualitas dan informasi yang disediakan buku-buku di lantai 2 jauh lebih baik daripada yang ada di lantai pertama. Izroth baru saja menemukan sebuah buku menarik yang membahas beberapa makhluk terkuat yang dikenal di alam fana. Tentu saja, buku itu menarik perhatiannya karena pasti ada informasi tentang naga di dalamnya. Namun, ada makhluk lain yang menarik perhatiannya. The Dew of Creations, makhluk damai yang kekuatannya didasarkan pada jumlah bola di ujung tanduknya. Saat lahir, Dew of Creations sangat bergantung pada induk tunggalnya untuk bertahan hidup hingga menerima ciptaan pertamanya. Berhati-hatilah untuk tidak mendekati Dew of Creations dengan anak-anaknya karena ia sangat protektif terhadapnya. Hal ini dapat dimengerti mengingat bagaimana Dew of Creations hanya dapat melahirkan satu kali dalam rentang waktu hidup alaminya yang panjang, atau begitulah yang telah dilaporkan oleh banyak penelitian. Semakin banyak ciptaan, atau bola energi yang bentuknya menyerupai apa yang terlihat, yang dimiliki oleh Dew of Creations, semakin kuat makhluk itu. Namun, apa yang benar-benar menonjol dan menarik perhatian Izroth adalah beberapa baris informasi berikutnya. Seekor rusa betina dengan 5 kreasi memiliki kekuatan yang setara dengan seekor naga sejati yang baru lahir. Seekor rusa betina dengan 6 kreasi dapat menyaingi kekuatan seekor naga sejati muda. Seekor rusa betina dengan 7 kreasi dapat berhadapan langsung dengan seekor naga sejati yang sudah dewasa. Tidak diketahui berapa banyak kreasi yang dapat dibentuk oleh seekor rusa betina dengan kreasi dalam rentang hidupnya, namun, yang tertinggi yang pernah dilaporkan di alam fana adalah seekor rusa betina dengan 7 kreasi. Ini secara luas diterima sebagai puncak kekuatan makhluk ini. Izroth segera menyelesaikan membaca buku itu sambil menutupnya dan menyusun informasi baru itu dalam benaknya. Yang paling membuatnya penasaran adalah bola-bola ciptaan yang terbentuk di atas tanduk rusa penciptaan. Deskripsi dan kemiripannya mengingatkannya pada telur kekacauan yang ditemuinya di alam dogma kekacauan. Sepertinya ada beberapa makhluk di alam fana yang dapat menyaingi naga sejati. Seekor Dew of Creation, iya. Aku ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. Itu milikku. Serangan Invoke berlanjut tanpa sedikit pun keraguan dalam gerakannya. Namun, tepat sebelum belatinya menusuk leher Ayanel tempat luka itu berada, dia tiba-tiba merasakan cahaya yang luar biasa seolah-olah dia melayang di udara. Invoke mendapati kakinya telah meninggalkan tanah dan dunia berubah terbalik dan mulai berputar cepat. Namun, bukan dunia itu yang bergerak. Tanpa menyadarinya, tubuhnya telah terlempar ke udara dan berputar seperti roda yang terus bergerak saat ia mendarat terlentang lebih dari 10 meter dari posisi sebelumnya. Tepat setelah Invoke jatuh ke tanah, bar HP-nya yang baru mencapai 350 poin, telah turun hingga 0. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, tubuhnya telah mulai menghilang menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya sebelum berhamburan melalui atmosfer. Begitu saja, dia telah mati. Semua orang membeku saat menyaksikan apa yang terjadi pada Invoke. Apa itu? Semacam serangan sihir khusus. Mereka bahkan tidak melihatnya mengeluarkan apapun. Setelah serangan itu, Skulls memasang ekspresi serius di wajahnya bersama anggota kelompoknya yang lain. Mungkin mereka telah meremehkan pemanggil ini. Dia jelas mampu menggunakan beberapa mantra instan berkecepatan tinggi yang menghasilkan sejumlah besar kerusakan. Jika tidak, bagaimana mungkin Invoke yang memiliki 350 HP bisa terbunuh dalam satu serangan? Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa memperoleh keterampilan sekuat itu, namun, mereka tahu keterampilan seperti itu pasti memiliki cooldown yang lama sehingga mereka tidak terlalu takut, hanya berhati-hati. Rayleigh berdiri di sana dengan bola pemanggil di tangannya. Ia merasa sedikit aneh menyerang orang lain, tetapi ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu untuk tujuan yang baik. Namun, hal itu tidak menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat karena keadaannya yang gugup namun bersemangat saat ini.
Dia telah melawan banyak monster sebelumnya, tetapi belum pernah melawan pemain lain. Namun, entah mengapa, itu tidak terasa seburuk yang dia kira. Bahkan, dia merasa itu bahkan lebih memuaskan daripada melawan monster. Saat ini, serangannya mencapai 250 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikombinasikan dengan statistik bonus yang diterimanya selama pembuatan karakter berkat fisik 8 siklus bulan yang dimilikinya tanpa disadari. Dikombinasikan dengan serangan kritis ke kepala Invoke, dia berhasil memberikan hampir 500 poin kerusakan dengan satu serangan. Skill yang hebat. Skill hebat apa? Kalau kelima pemain itu tahu bahwa Rayleigh hanya menggunakan serangan dasar sederhana dengan bola pemanggilnya yang hanya menggunakan kekuatan fisik dan bukan skill hebat seperti yang mereka yakini, bagaimana reaksi mereka? 279 kekuatan fisik mentah. Saat Lost Dream dan kelompoknya dalam keadaan terkejut sesaat, Rayleigh melangkah di depan Ayanel dan berdiri kokoh di posisinya. Saat Rayleigh berdiri di sana, di balik lapisan kegugupan dan kegembiraan, dia secara mengejutkan merasakan tingkat ketenangan dan kejernihan pikiran yang ekstrim. Beberapa saat yang lalu ketika Invoke mencoba menyerang Ayanel, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya bergerak dalam gerakan lambat. Mirip dengan saat Wendell hampir menyerangnya. Meskipun dia sendiri tidak dapat menghindarinya dan dihentikan tepat waktu oleh kondisi, dia masih mampu mengikuti serangan itu dengan matanya. Meskipun itu sangat aneh baginya. Rayleigh merasa bahwa sejak kejadian kebakaran itu, anehnya, ia merasa sedikit berbeda. Awalnya, ia mengira itu hanya karena ia tidak lagi harus menghadapi tekanan karena harus bekerja di 3 tempat sekaligus. Mungkin juga karena tidak perlu khawatir membayar utang yang menumpuk. Mungkin juga karena mengambil perspektif baru tentang hidup setelah selamat dari pengalaman hampir mati, namun, dia tidak yakin. Namun, meskipun Rayleigh tidak yakin, ia tahu satu hal tanpa sedikit pun keraguan dalam benaknya. Apapun yang terjadi padanya hari itu telah mengubahnya dalam beberapa hal. Wajar saja jika seseorang menyadari perubahan pada tubuhnya sendiri, terutama ketika ada begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Mungkin itu hanya masalah mental, tetapi juga terasa secara fisik. Misalnya, ketika dia bercermin, dia menemukan bahwa bekas-bekas stres yang dideritanya di kulitnya sebelumnya telah hilang. Selain itu, luka bakar di beberapa bagian tubuhnya telah sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Bukan hanya itu yang berubah. Ia tampak lebih muda dan kulitnya tampak berseri alami. Ia dipenuhi dengan energi yang melimpah hingga ia merasa sulit untuk sekadar bersantai. Ia merasa lebih percaya diri, indera dasarnya telah membaik, hal-hal yang sebelumnya rumit baginya menjadi lebih mudah dipahami, dan ia merasa bahwa kekuatan fisiknya secara keseluruhan telah meningkat. Hal-hal ini tidak luput dari perhatiannya, namun ia percaya bahwa itu mungkin sesuatu yang diberikan dokter saat ia berada di rumah sakit. Mungkin saja itu adalah efek samping yang tidak diketahui dari salah satu obat yang diberikan kepadanya, tetapi karena dia tidak merasa sakit atau menderita apapun, dia memutuskan untuk merahasiakannya. Bagaimanapun, hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah membuat putranya khawatir akan hal sepele seperti itu. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Rayleigh berkata dengan nada percaya diri dan ketegasan yang jarang terlihat dalam suaranya. Jika ini adalah dunia nyata, dia mungkin akan merasa bimbang dan bahkan menghindari konfrontasi langsung. Namun, begitu ia menyadari bahwa ia adalah orang asing bagi semua orang di dunia ini, keraguan dan kegugupannya seolah sirna. Detak jantung Rayleigh kembali tenang dan stabil dan sebelum ia menyadarinya, hanya ada ketenangan yang tersisa di sekelilingnya. Tetapi, yang tidak diketahui Rayleigh adalah bahwa perasaan-perasaan baru ini tidak hanya datang dari fisik 8 siklus bulan, tetapi terutama dari bagian jiwa Izroth yang telah menyatu dengan jiwanya sendiri. Ekspresi wajah Lost Dream menjadi gelap saat ia menyingkirkan makhluk itu dari pikirannya untuk sementara waktu. Mengingat kondisi makhluk itu saat ini, makhluk itu bukanlah ancaman bagi mereka. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka saat ini adalah pemanggil tunggal itu. Begitu mereka berhasil menghabisinya, mereka akan dapat mengalihkan fokus mereka ke rusa itu. Ia juga memutuskan untuk memanfaatkan kematian Invoke demi keuntungannya. Lihat, inilah yang terjadi saat kau mencoba bersikap tenang dan tidak pernah mengikuti rencana apapun. Invoke mendatangkan kehancuran pada dirinya sendiri yang sebenarnya bisa dengan mudah dihindari. Kata Lost Dreams. Awalnya, ia bukan penggemar Invoke,
jadi ia diam-diam ingin berterima kasih kepada Rayleigh. Ini pasti akan memudahkannya untuk menyingkirkan Invoke saat waktunya tiba. Lagi pula, ia membenci Wildcat. Tentu saja, yang lain setuju dengan sudut pandang Los Dreams. Jika Invoke tidak sembrono, maka tidak mungkin dia akan mati semudah itu. Mereka semua baru saja mencapai level 10 dan sekarang bisa menerima hukuman karena mati. Siapa yang ingin kehilangan poin pengalaman yang diperoleh dengan susah payah dan tidak dapat naik level selama 1 jam penuh? Jawabannya adalah tidak ada. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk merapal mantra. Kita semua akan menyerang bersama. Los Dreams melanjutkan. Sekarang semua orang sudah sepakat, ini pasti akan mudah. Lagi pula, semua orang tahu kelemahan terbesar yang dimiliki oleh para penyihir adalah mereka sama sekali tidak berguna jika tidak diberi waktu untuk merapal mantra. Orang bodoh jika tidak memanfaatkan kelemahan yang begitu kentara. Skulls, bersama dengan anggota prajurit dari kelompok mereka, North Tiles, berlari ke arah Rayleigh. Tujuan mereka adalah untuk masuk ke jarak dekat secepat mungkin dan membuat pertempuran menjadi jarak dekat. Namun, mereka berdua berhati-hati saat mendekati Rayleigh karena mereka tidak ingin berakhir seperti Invoke. Sedangkan untuk Los Dreams, ia menjaga jarak serang yang aman bersama Siffa, seorang penyihir wanita, dan Fireward, ulama kelompoknya, mengingat kelas mereka semua adalah kelas jarak jauh. Los Dreams adalah yang pertama menyerang saat ia dengan cepat melepaskan 2 anak panah ke arah Rayleigh. Ini adalah salah satu keterampilan pemula Ranger yang dikenal sebagai dual shot. Meskipun kekuatannya tidak terlalu mengesankan, 2 anak panah tersebut membuat target kesulitan untuk menghindari serangan. Saat kedua anak panah itu melesat ke arah Rayleigh dan kedua pemain menyerbu ke arahnya, dia tidak panik atau menjadi bingung. Aku bisa melihatnya, semuanya begitu jelas. Rayleigh bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, anak panah dan para pemain mungkin juga bergerak dalam gerakan lambat. Wus, wus. Saat anak panah pertama mendekat, Rayleigh menoleh ke samping dan menyebabkan anak panah itu hampir mengenai kepalanya. Saat anak panah itu lewat, dia bahkan dapat melihat detail kecil dari bahan kayu yang digunakan untuk membuat badan anak panah itu. Anak panah kedua tertinggal di belakang anak panah pertama, namun, anak panah itu datang dari sudut yang lebih rendah dan mengarah langsung ke bahunya. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping saat anak panah kedua melesat melewatinya. Semua itu terjadi dalam sekejap mata, tetapi dia berhasil menghindari kedua anak panah itu dengan mudah. Dalam benaknya, Rayleigh membayangkan 5 pemain di hadapannya sebagai babi hutan dan monster yang sama yang pernah ia hadapi sebelumnya hari ini. Oleh karena itu, ia memilih untuk menghadapi mereka dengan cara yang sama. Lagi pula, untuk apa memperbaiki sesuatu yang tidak rusak? Los Dreams tercengang. Bagaimana dia bisa gagal menembak sasaran yang tidak bergerak dengan mudah seperti itu? Namun, dia akhirnya menepisnya sebagai keberuntungan belaka dari pihak penyihir. Namun, sebenarnya gerakan Rayleigh sangat minim dan cepat sehingga baginya tampak seolah-olah dia gagal menembak secara kebetulan. Tidak lama setelah serangan Los Dreams yang gagal, Skulls tiba dalam jangkauan serangan. Karena dia lebih cepat dari North Tiles, dialah yang pertama kali mencapai Rayleigh. Ketika dia melihat Rayleigh tidak berusaha melarikan diri, dia berpikir bahwa Rayleigh mungkin sedang merencanakan sesuatu, jadi skill pertama yang dia gunakan adalah skill crowd control yang disebut Daze. Kerusakan yang dialami Daze sangat menggelikan, tetapi bisa membuat target stun selama 1,5 detik. Setelah dia terkena stun, hanya butuh waktu beberapa saat bagi mereka berlima untuk memberikan pukulan terakhir. Mati, teriak Skulls saat cahaya kuning muncul di sekitar tinjunya. Dia melancarkan pukulan cepat ke dagu Rayleigh, tetapi sebelum tinjunya mencapai setengahnya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menghantam wajahnya. Hal ini menyebabkan kakinya menyerah dan tertekuk di bawah tekanan saat seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dan menghantam tanah. Pikiran Skulls menjadi kosong sama sekali. Apa yang baru saja terjadi, apa yang mengenaiku? Itulah beberapa pikiran yang terlintas di benaknya. Namun, saat ia berbaring telentang di tanah dan menghilang menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya seperti yang dilakukan Invoke beberapa saat yang lalu, ia melihat sedikit cahaya di tempat kepalanya tadi berada. Tepat di tempat kepalanya berada, ada bola berkilau yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Bola itu dipegang oleh sekelompok jari ramping dan halus.
Itu adalah bola pemanggil. Dia baru saja dipukul secara fisik dengan bola pemanggil. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mati dalam satu serangan? Bahkan jika seorang pemanggil mengerahkan semua poin mereka ke dalam kekuatan fisik, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya dengan satu serangan kritis. Apa yang sedang terjadi? Namun, sebelum pertanyaannya terjawab, dia telah menghilang dan mengikuti jejak Invoke. Kelompok yang awalnya beranggotakan 6 orang kini menjadi kelompok yang beranggotakan 4 orang. Tengkorak. Northiles mempercepat langkahnya sambil menghantamkan perisainya dengan ganas. Ia ingin menerjang Rayleigh dengan kekuatan kasar. Degup, degup. Northiles yang telah menginvestasikan semua poin statnya ke stat HP, serangan, dan pertahanannya sangat kurang dalam hal kelincahan. Sebelum perisainya dapat menyentuh Rayleigh, bola pemanggilnya telah menghantam kepalanya 2 kali. Tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menghindarinya. Ia dikaruniai kematian yang cepat. Los Dreams, Siffa, dan Fireward tercengang. Itu karena kali ini, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pemanggil di hadapan mereka tidak menggunakan keterampilan atau mantra yang kuat. Tidak, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih mengerikan untuk dibayangkan. Summoner macam apa yang punya statistik serangan setinggi itu? Kata Los Dreams dengan nada penuh ketidakpercayaan. Dia baru saja menyaksikan dengan jelas 2 pemain, salah satunya adalah Teng, tumbang akibat serangan fisik dari kelas Summoner. Dia bukan satu-satunya yang masih tercengang, Siffa dan Fireward juga sama-sama tercengang. Namun, yang paling terkejut dari semua orang yang hadir adalah Rayleigh sendiri. Namun, jika mereka bertiga tahu mengapa dia terkejut, mereka akan batuk darah karena marah. Rayleigh mengernyitkan dahinya karena bingung mengapa 2 di antara mereka tumbang setelah 1 pukulan dan pemain terakhir menerima 2 pukulan penuh. Jika yang lain tahu apa yang dipikirkannya, mereka pasti akan marah. Pemanggil macam apa yang berharap bisa mengalahkan Teng dengan serangan fisik sejak awal? Pemain waras mana yang berpikir bahwa mengalahkan pemain lain dalam 1 atau 2 serangan adalah hal yang wajar? Meong, meong. Xiao Liang menyemangati Rayleigh di belakang saat ia melompat-lompat kegirangan. Ketika Los Dreams melihat Xiao Liang melompat-lompat di dekat rusa yang tak berdaya, itu tiba-tiba memberinya ide bagus. Siffa, incar rusa itu. Dia tidak bisa menyerang kita dan melindunginya di saat yang bersamaan. Perintah Los Dreams. Dia menancapkan anak panah saat mengubah target utamanya dari Rayleigh ke Ayanel. Siffa awalnya agak enggan karena itu tampak seperti metode yang licik. Namun, saat-saat genting membutuhkan tindakan yang genting. Siffa mulai melemparkan bola api dengan pilihan target yang jelas. Mata Rayleigh membelalak setelah mendengar Los Dreams. Dia ingin menggunakan cara yang hina seperti itu hanya untuk mencapai tujuannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kejam? Rayleigh menoleh ke belakang dan melihat kehidupan Ayanel yang telah memudar saat ia berpegang teguh pada setiap detik yang berharga. Seolah-olah rusa muda itu adalah satu-satunya hal yang mengikatnya ke dunia ini dan alasan utama mengapa ia enggan meninggalkannya. Saat itulah Rayleigh membuat pilihan. Dia tahu bahwa saat dia meninggalkan sisinya, mereka akan menyerangnya tanpa ampun. Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan mereka setelah kejadian itu, sudah terlambat. Dia ingin memberi Ayanel waktu sebanyak mungkin karena hanya sedikit yang tersisa. Oleh karena itu, dia memposisikan dirinya dengan sempurna di antara kelompok Los Dreams dan Ayanel. Jika dia harus sedikit menderita, biarlah. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan hidupnya, tingkat kesulitan yang kecil ini tidak ada apa-apanya. Wus, wus, mengeong. Xiao Liang berteriak seakan-akan mencoba memperingatkan Rayleigh tentang bahaya yang akan datang, namun dia tetap tidak bergerak. Bola api beserta anak panah yang memiliki spiral aneh melesat ke arah Ayanel, atau lebih tepatnya Rayleigh, yang tengah membela Ayanel dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Rayleigh memejamkan matanya saat serangan itu melaju melalui udara dan langsung bertabrakan dengannya. 280 selamat tinggal. Saat Rayleigh menunggu hal yang tak terelakkan, ia segera menyadari bahwa tidak ada yang terjadi. Mungkinkah ia telah terbunuh oleh serangan itu? Namun, saat Rayleigh perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya sama sekali tidak terluka. Dia segera menoleh ke arah Ayanel karena takut serangan itu meleset dan mengenai sasaran yang dituju, namun, ternyata tidak. Namun, jika serangan itu tidak mengenai dirinya atau Ayanel, lalu kemana mereka pergi? Itulah pertanyaan yang ada di benak Rayleigh. Tentu saja,
dia tidak keberatan dengan serangan yang seolah menghilang begitu saja. Dia baru saja terhindar dari potensi bencana. Rayleigh bukan satu-satunya yang kebingungan. Los Dreams, Siffa, dan Fireward semuanya kebingungan. Sesaat serangan mereka ada di sana dan kemudian hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya sejak mereka bertemu dengan pemanggil ini, kejadian aneh yang sama sekali tidak masuk akal bagi mereka mulai terjadi satu demi satu. Hei, aku tidak suka ini sedikit pun. Mungkin sebaiknya kita hentikan saja semua kerugian kita dan pergi dari sini. Kata Fireward dengan alis berkerut. Variabel yang tidak diketahui terus menumpuk semakin tinggi seiring berjalannya waktu dan dia tidak lagi merasa bahwa itu sepadan dengan masalahnya. Selain itu, bahkan tidak ada jaminan mutlak bahwa mereka akan menerima barang langka dari rusa itu. Saya setuju. Kalau dipikir-pikir, kenapa monster langka mau repot-repot berkeliaran di area pemula? Bukankah lebih masuk akal kalau monster itu berada di tempat yang lebih dekat dengan kota utama? Kata Siffa. Dia sudah meragukan semua ini sejak awal, tetapi dia tetap diam karena semua orang setuju. Namun sekarang, hanya ada 3 orang yang tersisa dan karena Fireward telah berubah pikiran, tidak ada alasan lagi baginya untuk menahan diri. Los Dreams mendidih karena amarah di dalam. Hanya itu, mereka ingin menyerah dan berhenti begitu saja setelah 3 anggota kelompok mereka terbunuh tepat di depan mata mereka sendiri. Sampah, pengecut tak berguna dan sampah tak punya nyali. Meskipun dalam hati dia marah, Los Dreams tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia membutuhkan mereka berdua karena dia tidak yakin bisa menghabisi rusa itu sendirian. Dia harus menemukan cara untuk meyakinkan mereka agar tetap tinggal. Lalu, setelah mereka menerima barang langka itu, dia akan membunuh mereka berdua dan pergi ke kota utama sendirian untuk mencari kelompok baru. Dengan barang langka di pihaknya, kelompok mana yang tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka? Wah, dia bahkan mungkin bisa membentuk guild kecil. Jangan tergesa-gesa, kita sudah sangat dekat dengan tujuan kita dan kalian berdua ingin menyerah saat tujuan itu sudah di depan mata kita. Bisakah kalian menerima kenyataan bahwa kalian telah membuang kesempatan besar hanya karena kalian sedikit takut? Jika kalian berdua ingin pergi, pergilah. Tapi saat aku berhasil mendapatkan barang langka itu dan menjualnya dengan harga mahal, jangan datang dan menangis kepadaku untuk meminta sepotong pun. Kata Los Dreams. Hal ini membuat Siffa dan Fireward ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala dan pergi meninggalkan Los Dreams sendirian. Pada akhirnya, mereka semua telah bertemu hari ini dan belum membentuk hubungan dekat atau ikatan yang erat. Mereka tidak punya kewajiban untuk mati demi Los Dreams. Lagi pula, mereka berdua bukan orang bodoh. Penggunaan kata-kata manipulatif oleh Los Dreams tidak membuat mereka tidak mengerti. Mereka memilih untuk menutup mata terhadap hal itu karena kenyamanan memiliki pesta yang meriah, tetapi sekarang sudah sampai pada titik di mana mereka tidak ingin berurusan dengannya. Los Dreams terdiam. Rencananya menjadi bumerang. Dia tidak menyangka mereka berdua akan benar-benar pergi. Namun, apakah dia seharusnya duduk di sana dan memohon agar mereka tetap tinggal? Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan di depan umum. Baiklah, aku akan mengurus ini sendiri. Sampah tak berguna, pengecut, orang tak tahu terima kasih yang tak punya nyali. Los Dreams memuntahkan rentetan hinaan kepada 2 mantan anggota kelompoknya. Dia gila, gumam Siffa kepada Fireward. Abaikan saja dia. Apa kau mau menunggu North Tiles? Kita bisa menggunakan tank, kata Fireward. Beberapa saat kemudian, Siffa dan Fireward menghilang ke dalam hutan dan tidak terlihat lagi. Mereka benar-benar meninggalkan Los Dreams sendirian. Rayleigh tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa sumber pertengkaran di antara mereka, tetapi ini jelas bukan hal yang buruk baginya. Meskipun dia tidak yakin bagaimana serangan itu menghilang, sekarang hanya ada satu serangan yang tersisa, dia merasa bahwa pertarungan ini akhirnya bisa berakhir. Xiao Liang, yang berdiri di depan rusa itu, bersendawa pelan yang nyaris tak terdengar. Namun, terlihat asap hitam mengepul dari mulutnya dan pada saat yang sama ia memuntahkan 2 anak panah. Itu adalah anak panah yang sama dari tembakan yang dilepaskan Los Dreams beberapa saat yang lalu. Salah satu sisik di punggung Xiao Liang telah berubah warna menjadi merah jingga dan menonjol dari sisik lainnya. Beberapa saat yang lalu, saat bola api yang berkobar itu membubung di udara bersama 2 anak panah yang menyertainya,
Rayleigh memejamkan matanya rapat-rapat saat dia mempersiapkan diri untuk serangan itu. Namun, sebelum serangan itu mendekati tempat ini, seberkas cahaya biru keunguan melesat di udara dan muncul di depan serangan itu. Seberkas cahaya biru keunguan ini tidak lain adalah Xiao Liang. Xiao Liang menarik napas dan menyebabkan terbentuknya daya isap yang kuat di dekat mulutnya. Dalam sekejap, arah kedua serangan itu berubah dan melesat tepat ke arah mulutnya yang mungil. Seolah-olah mana dan anak panah itu hancur ke kondisi paling dasar sebelum ditarik ke dalam siklon kecil itu. Xiao Liang melahap serangan yang datang itu seolah-olah itu adalah pesta. Saat berikutnya, Xiao Liang telah kembali ke posisinya di samping rusa itu. Bagi semua orang yang melihat dari luar, serangan itu tampak seperti lenyap begitu saja. Los Dreams mengumpat pelan sambil menatap dingin ke arah Rayleigh. Itu semua salahnya. Tentu saja, Los Dreams tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian saat ini. Dia butuh pelampiasan untuk kemarahannya yang terpendam dan karena Rayleigh adalah orang yang paling dekat, tugas itu tentu saja akan jatuh kepadanya. Teman-temanmu sudah pergi. Kau harus bergabung dengan mereka dan meninggalkan makhluk malang ini dengan tenang. Tidakkah kau lihat bahwa itu tidak akan membahayakan kita? Kata Rayleigh sambil mencoba berunding dengan Los Dreams. Pada akhirnya, meskipun dia kesal, dia tidak lupa bahwa pemain di hadapannya tidak lebih tua dari putranya sendiri. Dia tahu betapa keras kepala seseorang di usia seperti itu. Namun, saat Rayleigh berbicara, suasana hati Los Dreams menjadi lebih buruk. Baginya, ia merasa seolah-olah sedang direndahkan seperti orang biasa. Namun yang benar-benar membuatnya marah adalah sikap Rayleigh terhadap rusa itu. Memangnya kenapa kalau itu tidak merugikan kita? Apa kau bodoh atau apa? Kalau itu monster, kau bunuh saja dan dapatkan keuntungan. Begitulah cara permainan bekerja. Tidakkah kau lihat bahwa kau kehilangan kesempatan besar di sini? Apa kau benar-benar naif dan mudah tertipu sehingga kau pikir kau melakukan hal yang benar? Semua ini tidak nyata. Apa pentingnya jika satu monster mati demi kentunganku? Demi penghidupanku, teriak Los Dreams. Rayleigh tetap diam pada awalnya, namun ekspresi serius muncul di wajahnya. Memang benar, ini adalah sebuah permainan. Memang benar juga bahwa aku masih tidak tahu apa-apa dan naif dalam memainkannya. Namun, meskipun dunia ini tidak nyata bagimu atau aku, dunia ini nyata bagi Ayanel. Dunia ini nyata bagi orang-orang dan makhluk-makhluk di dunia ini. Aku memilih untuk menghormati dan menerima ini. Jika itu membuatku naif atau mudah tertipu, maka aku akan dengan senang hati menerima kedua gelar itu. Kata Rayleigh tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Mata Ayanel menatap ke arah Rayleigh. Ada pandangan yang jelas di matanya seolah-olah telah membuat keputusan. Ayanel memejamkan matanya saat 9 bola di ujung tanduknya yang sekarang berukuran seperti butiran pasir, menyatu dan melesat ke arah bola pemanggil di tangan Rayleigh. Krur, Rayleigh dikejutkan oleh suara sesuatu yang pecah saat dia melihat ke bawah dan melihat bola di tangannya kini berlapis dengan banyak retakan. Los Dreams melihat Rayleigh terganggu sejenak dan langsung melepaskan rentetan anak panah. Kau menghormatinya, apa hubungannya dengan itu? Kau bisa mati saja bersama rusa itu. Kata Los Dreams dengan seringai lebar di wajahnya. Ini, mata Rayleigh berubah putih sepenuhnya saat dia merasakan dirinya ditarik ke dalam fenomena aneh. Di mana aku? Tanya Rayleigh. Dia tidak merasakan apapun di bawah kakinya, jadi ketika dia melihat ke bawah, dia langsung panik. Ini karena dia sedang melayang di udara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tempat apa ini? Setelah kepanikan awalnya, Rayleigh melihat ke bawah sekali lagi dan melihat dunia yang indah penuh dengan alam. Ada ribuan atau bahkan jutaan spesies bunga dan tanaman. Berbagai hewan dan makhluk berkeliaran di dunia dan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit ada di bagian-bagian tertentu di dunia. Itu adalah pemandangan yang indah dan sama sekali tidak tersentuh oleh pengaruh luar apapun. Cantiknya, Rayleigh tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati. Namun, pada saat berikutnya, dunia berubah antara pemandangan indah dan kehancuran total. Tak lama kemudian, dunia berhenti ketika bunga-bunga layu dan mati, pohon-pohon dan air di dunia berubah gelap gulita, dan semua kehidupan di dunia berakhir, kecuali dua. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, dua makhluk bertarung di ujung cakrawala. Yang satu adalah rusa dengan 9 bola di ujung tanduknya dan yang satu lagi adalah makhluk kegelapan murni. Saat Rayleigh mengamati lebih dekat,
ia menyadari bahwa rusa itu tampak familiar. Rusa itu mirip Ayanel, tetapi rusa di hadapannya itu penuh energi dan kehidupan. Selain itu, 9 bola di ujung tanduknya setidaknya 5 kali lebih besar daripada bola yang dimiliki Ayanel sebelumnya. Kedua makhluk itu saling beradu dengan sengit, namun, makhluk kegelapan murni itu sangat kejam dalam serangannya. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menemukan celah saat cakarnya dengan ganas merobek leher rusa itu. Rusa itu menjerit kesakitan saat jatuh dari langit. Tepat sebelum menyentuh tanah, sebuah portal terbuka dan rusa itu menghilang. Rayleigh ketakutan. Makhluk kegelapan murni itu melepaskan niat membunuh yang mengerikan dan energi busuk dapat dirasakan di atmosfer. Makhluk kegelapan itu menoleh ke arah Rayleigh yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang dan hampir melompat keluar dari dadanya. Mata merah darah yang dingin dan menusuk tulang itu dipenuhi dengan kebencian yang tak tersaring. Namun, tepat saat dia mengalami tingkat ketakutan yang ekstrim itu, dia mendapati dirinya kembali ke hutan tempat dia baru saja berada. Ding! Anak panah yang jatuh ke arahnya dan Ayanel ditepis oleh penghalang transparan. Apa itu? Rayleigh merasa dirinya basah oleh keringat. Pengalaman berhadapan langsung dengan makhluk itu sungguh mengerikan. Mengeong. Panggilan Xiao Liang menyadarkan Rayleigh karena ia telah meninggalkan pikirannya yang mengembara pada saat yang berbahaya. Rayleigh mengarahkan pandangannya pada Lost Dreams yang belum menyerah. Dia bisa melihat bahwa berbicara lebih jauh dengannya tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, hanya ada satu pilihan. Meskipun, tanpa sepengetahuan Rayleigh, dia telah menerima serangkaian peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah menerima gelar Sahabat Alam. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh pasif berkah Dew of Creations. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh keterampilan kontrak jiwa. Peringatan sistem, Anda telah menerima item Orb of Creations. Peringatan sistem, Lost Dreams menorehkan anak panahnya dan bersiap untuk melepaskan tembakan lagi. Namun, saat ia bersiap untuk melepaskan tembakan, ia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Summoner yang seharusnya menjadi seorang magic caster itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kecepatan macam apa itu bagi seorang summoner? Lost Dreams panik dan gagal menembak. Dia segera mencoba menyiapkan serangan kedua, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, sebuah benda bulat muncul di hadapannya. Wah! Bola pemanggil Rayleigh menghantam wajah Lost Dreams dan membuatnya jungkir balik ke belakang. Tubuhnya menghilang menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya saat wajahnya terkubur di tanah. Jika dia tahu kelas pemanggil begitu kuat, dia akan memilihnya daripada Ranger. Beberapa saat kemudian, tubuhnya benar-benar lenyap. Sekarang, hanya ada Rayleigh, Xiao Liang, Ayanel, dan rusa muda itu. Meong, Meong, Xiao Liang memanggil Rayleigh. Ketika Rayleigh menoleh ke belakang, dia melihat warna di mata Ayanel telah sepenuhnya menghilang dan bahkan tidak ada setitik energi pun yang terlihat di ujung tanduknya. Matanya terbelalak saat dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bergegas ke sisi Ayanel dan melihat napasnya menjadi lemah. Rayleigh berlutut sambil menempelkan telapak tangannya ke pipi Ayanel. Ada ekspresi sedih di matanya. Sungguh membuat frustrasi karena tidak dapat melakukan apapun untuk membantunya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah, paling tidak, menemaninya di saat-saat terakhirnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang anakmu. Aku berjanji akan menjaga mereka dengan baik menggantikanmu. Jadi, jangan khawatir. Kamu bisa beristirahat. Kamu berhak untuk beristirahat. Rayleigh berbicara dengan nada suara yang tenang. Ayanel menatap Rayleigh sekali lagi, lalu menatap rusa muda yang sedang beristirahat dengan damai di sebelahnya. Ada ekspresi lega di matanya saat matanya perlahan mulai tertutup. Kehidupan terlihat menjauh dari Ayanel saat matanya terpejam. Ada keheningan yang mencekam saat tubuhnya memancarkan cahaya putih yang bersinar sebelum hancur menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke langit yang jauh. Ayanel telah meninggalkan dunia ini. Setelah beberapa saat tidak bergerak, Rayleigh dengan hati-hati memegang rusa muda itu ke tangannya. Xiao Liang melompat ke bahunya dan mengusap-usap kepala kecil rusa itu ke tubuhnya. Mengeong, terima kasih, Xiao Liang. Ucap Rayleigh dengan nada suara lembut sambil menatap langit. Ia masih tidak tahu mengapa Ayanel memilih untuk mempercayainya. Mungkin karena putus asa, tetapi ia berniat untuk menepati janjinya. Selamat tinggal, Ayanel. Ucap Rayleigh sambil melihat partikel terakhir menghilang dari pandangan.
Beberapa air mata terlihat mengalir di pipinya saat dia menyaksikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan alami hutan. Sekitar 1 jam kemudian di perpustakaan Istana Amaharpe. Izrod menutup buku di tangannya sambil memejamkan mata untuk mengatur informasi di kepalanya. Beberapa detik kemudian, dia membuka matanya dan pandangan baru yang jernih terlihat di matanya. Itu yang terakhir. Izrod baru saja selesai membaca semua buku di lantai 2 perpustakaan Istana Amaharpe. Saat dia menyelesaikan buku terakhir, tingkat pengetahuannya melonjak dari 15,21 menjadi 47,65. Meskipun begitu, masih ada satu buku lagi yang harus kubaca. Izrod mengeluarkan sebuah buku tipis dari inventarisnya. Itu adalah buku Power of Souls yang ia terima dari Orion. Tentu saja, ia memutuskan untuk menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Begitu dia membuka buku itu, hanya ada satu baris di halaman pertama. Namun, meskipun hanya satu baris, di situ terkandung definisi sumber. Baris pertama berbunyi, bentuk energi unik yang asal-usulnya mendahului waktu itu sendiri. Ini adalah sumber energi yang mendahului waktu itu sendiri. Menarik. Selanjutnya bab 281 kekuatan sumber.